Salah satu syarat utama ISPO adalah kepemilikan hak guna usaha bagi perusahaan. Namun, di Konawe Utara masih terdapat perkebunan sawit yang beroperasi tanpa HGU, termasuk milik petani sawit rakyat yang kesulitan mendapatkan kepastian hukum. Industri kelapa sawit Indonesia dihadapkan pada tantangan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sertifikasi ISPO hadir sebagai solusi mewajibkan perusahaan dan petani sawit memenuhi standar legalitas, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Konawe Utara, terdapat dua perusahaan besar yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, yakni PT Damai Jaya Lestari dan PT Sultra Prima Lestari. PT Damai Jaya Lestari hanya memiliki perkebunan plasma dengan luas 6.636,98 hektar yang tersebar di Kecamatan Langgikima, Kecamatan Landawe, dan Kecamatan Wiwirano. Namun, PT DJL hingga saat ini belum memiliki hak guna usaha, yang berarti status legalitas perkebunannya masih dipertanyakan. PT Sultra Prima Lestari atau PT SPL memiliki perkebunan plasma dengan luas 1.827,62 hektar yang tersebar di Kecamatan Langgikima dan Kecamatan Landawe. Selain kebun plasma, PT SPL juga memiliki kebun inti dengan hak guna usaha di Kecamatan Andowia seluas 5.950 hektar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 8.464,6 hektar perkebunan kelapa sawit baik dari PT DJL maupun PT SPL masih berada di dalam kawasan hutan. Tanpa legalitas yang jelas, petani kehilangan kepastian atas lahannya. Perusahaan tetap beroperasi, sementara petani terjebak dalam ketidakjelasan. Skema kemitraan yang dijanjikan menguntungkan justru menyisakan banyak tanda tanya. Bukan juga tidak bersyukur. Tentu kita bersyukur, artinya mitra di perusahaan ini bagusnya juga ada. Pertama, tadinya kita tidak bisa kelola, setelah hadir perusahaan bisa dikelola lahan kita. Yang karena kita rasakan memang bagi-baginya, bagi-baginya. Artinya bukan kita tidak bersyukur, tapi sangat jauh berbeda antaranya dengan sawit mandiri. Pembagian kalau di ini kan di apa? Perjanjiannya itu 60-40. Ya, pendapatannya nanti kalau misalnya sudah produksi apa semua 40 perusahaan, 60 petani. Nah, taunya petani ini 60 bersih. Ternyata di pendapatan 60 itu dibagi lagi, ternyata dibagi 30-70. 30% untuk petani, 70 itu untuk investasinya, karena kan mereka yang tanam bibit, yang tanam ini. Jadi tahu enggak itu 1 hektar itu mereka hanya dapat 65.000. Ketimpangan bagi hasil yang dirasakan oleh warga atau petani plasma mendorong mereka untuk beralih menanam sawit secara mandiri sejak tahun 2022. Lahan baru terus dibuka, sawit mandiri berkembang pesat. Bagi sebagian besar warga desa pada Lere Utama,
Sumber penghidupan utama datang dari suatu komoditas yang akrab dalam keseharian mereka, yakni sawit. Artinya bukan hanya saya. Dari keluarga ini yang kasih sekolah anaknya kuliah, bikin rumah, beli motor, cicil mobil juga. Hanya yang menonjol itu hanya sawit. Namun tantangan besar muncul. Masih banyak perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Di satu sisi, mereka ingin mandiri, tetapi di sisi lain, resiko legalitas dan deforestasi tak terhindarkan. Sebanyak 10.687,52 hektar perkebunan sawit kemitraan maupun sawit mandiri di wilayah Konawe Utara masih masuk di dalam kawasan hutan. Sudah mengukur 500. Terus masuk ke kehutanan, tahu nggak yang diakui cuma berapa? Paling cuma 50 hektar. Yang lainnya itu masuk kawasan, kadang kan, waduh, berhari-hari tinggal di situ. Di tengah konflik ini, komunitas teras berupaya untuk mencari jalan keluar. Perjalanan menuju lokasi tak pernah mudah. Di sini, di tengah-tengah perkebunan sawit, kami mencoba memahami masalah tumpang tindih lahan yang berdampak pada masyarakat dan ekosistem. Melalui pendataan sawit mandiri dan analisis kesenjangan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara, komunitas teras berupaya membantu para pemangku kepentingan memahami pentingnya sertifikasi ISPO. Dengan mendiseminasikan hasil pendataan, menggelar dialog multipihak, dan FGD, komunitas teras berupaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sawit. Bergantung sepenuhnya pada sawit bukanlah solusi jangka panjang. Karena itu, komunitas teras juga mendorong pertanian berkelanjutan, membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan alternatif mata pencaharian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berarti ya Pak, jujur ini dampaknya sangat banyak sekali dan manfaatnya itu juga banyak sekali. Mungkin kemarin-kemarin kita bertani tapi mungkin salah yang kita lakukan selama ini toh. Mungkin karena adanya pembelajaran ini kita dapat ibaratnya bertani dengan benar. Di tengah tantangan, ada harapan. Kini, pilihan ada di tangan kita. Terus membiarkan ketidakjelasan atau mulai bergerak menuju perubahan demi masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang.